warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 21106, mahasiswa Universitas Primagraha, program studi manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pentingnya motivasi dalam kehidupan dan dunia kerja berdasarkan materi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Nah, selama 1 semester ini saya mempelajari berbagai teori dan konsep tentang motivasi yang memberikan wawasan baru tentang bagaimana kita bisa lebih produktif dan semangat dalam mengejar tujuan. Beberapa materi penting yang saya pelajari meliputi yang pertama yaitu motivasi dan motivasi kerja. Motif adalah dorongan dasar di balik tindakan seseorang, sedangkan motivasi adalah energi atau alasan yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai tujuannya. Motivasi kerja adalah berfokus pada faktor-faktor yang meningkatkan kinerja dan kepuasan seseorang di tempat kerja. Nah, di sini kita dapat mempelajari bahwa tentang pentingnya memahami apa yang memotivasi individu agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan produktif. Nah, yang kedua yaitu materi pendekatan motivasi dan contohnya. Ada berbagai pendekatan motivasi seperti pendekatan psikologis, biologis, dan sosial. Setiap pendekatan memberikan pemahaman yang berbeda tentang bagaimana kita bisa meningkatkan semangat dan produktivitas, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Misalnya, dalam dunia kerja, sistem penghargaan atau pengakuan itu dapat meningkatkan motivasi kerja seseorang. Nah, materi yang ketiga yaitu teori motivasi dan contohnya. Dalam teori motivasi, kita mempelajari beberapa pendekatan yang telah terbukti efektif dalam dunia kerja, seperti teori hierarki kebutuhan Maslow, yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara bertahap untuk mencapai kepuasan dan aktualisasi diri. Teori yang kedua, teori 2 faktor Herzberg, yang menjelaskan bahwa ada 2 faktor utama dalam motivasi kerja. Yang pertama faktor pendorong atau motivator yang membawa kepuasan, dan faktor penghambat Heizen yang bisa menyebabkan ketidakpuasan jika tidak diperhatikan. Teori yang ketiga, teori X dan Y, MC Gregor, yang menggambarkan 2 pandangan tentang karyawan, yakni pandangan yang pesimis dan pandangan karyawan perlu diawasi secara ketat, teori X, serta pandangan optimis yang melihat karyawan dapat bekerja secara mandiri dan penuh tanggung jawab, teori Y. Nah, materi yang keempat yaitu psikologi organisasi dan kompleksitas motivasi manusia. Dalam psikologi organisasi, kita belajar bahwa motivasi setiap individu dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial. Setiap orang memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda yang harus dipahami untuk menciptakan budaya kerja yang sehat dan saling mendukung. Penerapan psikologi ini penting untuk menjaga semangat kerja, mengatasi stres, dan membangun hubungan yang baik di tempat kerja. Yang kelima yaitu riset motivasi, model, dan susunannya. Riset motivasi adalah bagian penting dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kinerja seseorang dalam materi ini, saya mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi motivasi individu melalui metode observasi, wawancara, atau survei. Dengan memahami faktor-faktor motivasi yang berbeda, kita bisa merancang strategi untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Yang keenam yaitu penerapan teknik dan teori motivasi dalam organisasi bisnis. Menurut saya ini salah satu materi yang sangat menarik karena bagaimana cara perusahaan ini menerapkan teori-teori motivasi ini dalam praktik sehari-hari. Misalnya, perusahaan seringkali mengadakan pelatihan, memberikan penghargaan, atau menyediakan peluang untuk pengembangan karir untuk menjaga semangat karyawan tetap tinggi dan mendorong mereka mencapai tujuan bersama. Dari semua materi yang saya pelajari, saya menyadari bahwa motivasi adalah salah satu kunci sukses dalam meraih kesuksesan atau kunci utama dalam meraih kesuksesan, baik di kehidupan pribadi maupun profesional. Berikut beberapa hal yang saya coba terapkan dari ilmu yang saya pelajari. Yang pertama yaitu memahami apa yang memotivasi diri sendiri agar tetap semangat dalam belajar dan bekerja. Nah, yang kedua, menggunakan strategi yang tepat untuk meningkatkan semangat dalam organisasi atau tim kerja. Nah, yang ketiga, menyadari bagaimana motivasi mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan dalam dunia kerja. Pernah nggak sih
merasa hidup ini penuh tantangan, merasa gagal, kehilangan arah, dan ingin menyerah. Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Semua orang pernah merasakan hal tersebut, tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita memilih untuk menghadapi dan menghadapinya. Dalam perjalanan hidup, kita pasti menghadapi tantangan yang membuat kita ingin menyerah. Tapi ingat, rasa sakit yang kamu alami hari ini akan membuat kekuatanmu di masa depan. Setiap kesulitan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Satu-satunya cara untuk berhasil adalah dengan terus maju. Tidak ada yang tidak bisa mengubah hidupmu selain dirimu sendiri. Bukan temanmu, bukan keluargamu, bukan siapapun mempengaruhi kamu. Kamu yang bisa menentukan masa depanmu. Kamu punya potensi luar biasa, lebih dari yang kamu sadari. Pertanyaannya, apakah kamu siap untuk menggunakannya? Apakah kamu bisa menggunakannya? Kamu bisa memilih untuk tetap diam, meratapi keadaan, atau bangkit dan mulai berjuang demi impianmu. Apa yang kamu lakukan hari ini akan menentukan siapa dirimu di masa depan. Jangan biarkan rasa takut dan keraguan menahan langkahmu. Jika punya impian, kejarlah dengan sepenuh hati. Jika kamu ingin berkembang, mulailah dari sekarang. Hidup ini hanya sekali, jangan takut gagal, beranilah bermimpi, jalani hidup dengan penuh arti. Jangan menunda-nunda, mulailah sekarang karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Sekarang waktunya membuktikan bahwa kamu mampu menghadapinya setiap tantangan dan mencapai tujuanmu. Perjalananmu menuju kesuksesan memang tidak mudah, tetapi dengan kerja keras, ketekunan, dan semangat yang tinggi, kamu pasti bisa meraihnya. Mari terus belajar, berkembang, dan pantang menyerah. Terima kasih telah menonton dan tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.